Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan siang hari kali ini, pagi menjelang siang, kita akan melanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan kitab Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Dr. Mansur As-Sa'ub hafizahullahu taala. Ini merupakan syarah dari kitab Umdatul Ahkam, penjelasan yang ringkas dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan di hadis yang kedua, masih di kitab At-Taharah. Apa kata beliau di sini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil hadis dari sahabat yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini nama asli beliau. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nomor satu yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun keislaman beliau itu kehidupan beliau bersama Nabi itu sebentar karena beliau masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah. Jadi meskipun beliau hanya membersamai Nabi beberapa tahun, tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, jika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Al-Muslim. Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu dan Imam Muslim dalam Kitab Taharah. Jadi kami ulangi terjemahnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Baik, kita langsung saja membacakan dan menerjemahkan syarah dari Dr. Mansur. Asy-syarhu afadal haditsu. Faedah penting dari hadis ini adalah anna taharata lis-salati syartun. La tasihhu salatu illa bihi. Kata beliau, faedah utama dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwasannya at-taharah, bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Salat tidak sah kecuali dengan bersuci, dengan taharah.
Ya, jadi hadis ini menunjukkan ya, perkataan Nabi SAW tadi ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Ya. Perkataan Nabi la yaqbalullahu sholata ahadikum ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian. Ya, salat salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak menerima di sini adalah tidak sah. Ya, tidak sah salatnya. Sampai dia berwudu. Ya, kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya, ya kalau dia sholat tanpa wudu, ya maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholat tersebut. Karena dia adalah toharoh ini, ya suci, ya ini atau bersuci ini adalah syarat, ya salah satu di antara syarat sahnya sholat. Ya. Salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian apa kata beliau? Faman shalla wa huwa muhditsun fa sholatuhu la tasih. Maka barang siapa yang sholat dalam keadaan dia berhadas, maka sholatnya tidak sah. Ya, ini jelas ya. Ya, karena taharah bersuci adalah syarat sahnya. Kalau dia dalam keadaan tidak bersuci alias berhadas, ya berhadas di sini maksudnya ya kalau secara umum adalah hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas kecil ya maka bersucinya dengan berwudu. Sedangkan hadas besar ya terangkatnya hadas besar itu dengan mandi. Ya, dengan mandi. Nah, maka di sini kalau dia sholat dalam keadaan muhdis berhadas ya belum berwudu atau misalnya dia wudu tapi batal ya karena melakukan pembatal wudu ya seperti misal eh, kentut ya atau eh, buang air kecil, buang air besar ya dan pembatal yang lainnya ya kemudian setelah itu dia berstatus sebagai muhdis orang yang berhadas lalu ia sholat maka sholatnya tidak sah. Nah, dia harus berwudu lagi ya supaya dia statusnya suci ya terangkat hadasnya. Ya, kemudian apa kata beliau di sini wala farqa baina an yakuna aliman bi'adami taharatihi au jahilan. Dan tidak ada bedanya ya keadaan seseorang itu tahu kalau dia itu belum suci atau dia jahil, dia tidak tahu kalau dia belum bersuci. Apa maksudnya? Ya, sebagai contoh ya, misal ya orang tahu kalau dia belum berwudu ya, dia sadar dan dia tahu kalau dia belum berwudu atau dia sadar atau dia tahu dia telah melakukan pembatal wudu. Ya, salah satunya contohnya tadi kentut misalnya. Kentut. Ya. Kemudian dia tetap sholat, dia dengan keadaan dia tahu bahwa dia belum berwudu, dia masih berhadas, maka sholatnya tidak sah, ya harus diulangi. Ya, sholat yang dilakukan tidak menggugurkan kewajibannya. Ya. Atau yang kedua, dia dalam keadaan jahil. Ya. Maksudnya, ya semisal dia sudah berwudu, ya sudah berwudu. Kemudian setelah wudu dia melakukan pembatal wudu yang dia sendiri tidak tahu kalau hal yang ia lakukan itu membatalkan wudu. Ya, contohnya, seorang berwudu, kemudian dia tidur, ya ketiduran misal ya sampai sekian jam, yang tidur yang lelap, ya kemudian dia bangun, setelah bangun dia langsung sholat, ya dan dia tidak tahu dalam keadaan tidak tahu kalau yang namanya tidur yang lelap itu membatalkan wudu. Ya dia nggak tahu, ya belum punya ilmunya, jahil.
Kemudian setelah sholat atau berapa waktu setelah itu, ada yang mengatakan, ada yang ngasih tahu dia, ada yang menginformasikan kalau ya tidur itu termasuk pembatal wudhu. Nah, dia baru tahu. Ya, maka sholat yang dia lakukan barusan tadi itu tidak sah. Ya, itu tidak sah dan dia harus mengulang sholatnya. Ya. Atau bahkan nasian, ya, kata para ulama, atau dia lupa misalnya. Dia lupa, kemudian setelah sholat, ya setelah selesai sholat dia baru ingat kalau dia belum berwudu. Atau dia ingat kalau dia sudah kentut misalnya, ya sebelum sholat. Dan ingatnya baru setelah sholat. Ya, maka sholat yang dia barusan kerjakan harus dia ulangi. Ya, harus dia ulangi karena sholatnya tidak sah. Nah, jadi semua keadaan baik dia tahu, dia jahil, dia nggak tahu, atau dia lupa, ya, maka dia tetap harus mengulang sholatnya dan sholat yang dikerjakan tidak sah. Karena toharoh ini, bersuci ini adalah syarat sahnya sholat. Kemudian kata beliau, wala farqa baina an takuna as-salatu naflan aw fardan wa kada salatul janazah. Ya. Dan tidak ada bedanya baik itu salat yang nafilah, salat yang sunnah atau salat wajib, bahkan salat jenazah, ya, semuanya sama. Ya. Semuanya sama, ya, semua salat ya harus didahului oleh thaharah. Ya. Harus dalam keadaan bersuci, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap hadis ini, ya, dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, ya, perkataan Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum. Nah, di sini salat di sini lafadznya mufrad, ya, tunggal yang diidhofahkan, disandarkan kepada ahadikum, ya. Maka lafadz mufrad yang diidhofahkan, disandarkan ke kata yang lain ini memberikan faedah keumuman. Jadi semua sholat tanpa terkecuali, baik sholat sunnah, sholat wajib, ya, sholat jenazah, sholat sunnah mutlak, ya, sholat apapun itu yang disyariatkan maka ya harus, ya, dilaksanakan dalam keadaan bersuci, ya. Suci dari hadas, ya, secara umum, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kata musannif di sini fakullu sholatin, ya, ditegaskan lagi fakullu sholatin muftatahatin bitakbiri mukhtatamatin bitaslimi fa inna taharata syartun li sihhatiha. Ya, ini tegas, ya, maka semua sholat, ya, yang dibuka dengan takbir, ya, yang dibuka dengan takbir, maksudnya di sini takbiratul ihram, ya, mukhtatamatin bitaslim, dan yang ditutup dengan salam, fa inna taharata syartun li sihhatiha. Maka, ya, bersuci itu, taharah itu adalah syarat, ya, sahnya, ya, semua salat. Kemudian beliau berdalil wa fi hadits Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya. Nabi SAW bersabda, miftahus salati tuhur, ya, kuncinya salat itu adalah bersuci, wa tahrimuhat takbir, ya, dan pembukanya adalah takbir. Ya. Takbir itu, ya, yang membuat ketika kita sudah takbiratul ihram maka, ya, hal-hal, ya, yang tidak termasuk dalam salat itu haram untuk dilakukan, maka dinamakan tahrim, ya, pengharam, yang mengharamkannya, ya.
Jadi hal-hal yang di luar salat kita haram untuk melakukannya setelah kita melakukan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan penutupnya adalah salam. Ya. Berarti setelah salam, ya kita boleh halal untuk melakukan hal-hal yang tadi dilarang ketika sholat. Ya, jadi taslim ini menghalalkan apa yang sebelumnya sudah diharamkan ketika sholat. Kemudian beliau menambahkan fa'amma sujudut tilawati wa syukri, ya, fayajuzu ada'uhuma biduni taharatin ala sahih. Adapun sujud tilawah dan juga sujud syukur, ya, maka kata beliau, maka boleh untuk melaksanakan keduanya tadi tanpa bersuci, tanpa toharoh. Ala sahih menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut beliau ya. Ini tarjih dari beliau. Wa kaunuhuma bi taharatin afdalu bittifaqil muslimin. Ya, namun yang melaksanakan sujud tilawah maupun sujud syukur dalam keadaan bersuci itu lebih utama, lebih afdol, ya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, mengenai sujud tilawah dan sujud syukur ini para ulama berbeda pendapat ya. Ini pendapat yang beliau pilih kalau ya tidak disyaratkan taharah. Ya, namun ulama lain contohnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, Syarah Umdatul Ahkam, beliau memilih ya kalau sujud tilawah itu wajib dalam keadaan bersuci. Sedangkan sujud syukur itu boleh ya tidak dalam keadaan bersuci ya. Baik. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini ya, hadis kedua ini pada ini adalah menekankan bahwasanya ya, bersuci atau toharoh itu adalah syarat sahnya sholat ya. Syarat sahnya sholat ya, la tasihhu sholatu illa bihi. Ya, sholat tidak sah kecuali dengan bersuci ya. Jadi suci dari hadas ya, suci dari hadas baik itu hadas besar ataupun hadas kecil ya. Dan juga kalau lebih umum lagi ya suci juga dari najasah, dari khobas, dari najis ya. Suci apa? Badan, suci pakaiannya, dan juga suci tempatnya. Ya. Suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya dari najis. Ya, tadi untuk untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas itu kalau hadas kecil ya contohnya kentut, kemudian ya apa saja yang keluar dari dua jalur ya, kencing, kemudian buang air besar, madhi ya, dan yang lainnya ya, kemudian contoh juga misal tidur tadi ya, itu semua ya diangkat ya, diangkat dengan berwudu ya, diangkat dengan berwudu ya. Hadis kecil itu diangkat dengan berwudu, maka dengan berwudu menjadi sucilah dia. Kemudian kalau hadas besar ya, seperti contohnya junub ya, berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, keluar air mani ya, baik disengaja maupun tidak, kemudian selesai haid ya dan nifas, maka ini ya diangkat ya hadas besarnya ya dengan mandi, ya dengan mandi. Adapun kalau wudhu saja maka tidak cukup ya, harus dengan mandi, harus dengan mandi. Wallahu taala a'lam ya. Intinya seorang ketika sholat harus suci ya dari hadas-hadas tadi. Dia harus suci dari hadas kecil dan maupun hadas besar ya. Demikian yang bisa
kita baca pada kesempatan kali ini dan terjemahkan ya secara singkat. Semoga yang kita sampaikan ini dan kita baca dan pelajari ini bisa bermanfaat ya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.